Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'alah wa ba'du. Para siswa-siswi kelas 12 yang berada di rumah, pada hari ini insya Allah kita akan mulai belajar tauhid, yaitu namanya Tauhid Kifayatul Awam. Setelah sekian lama kita tidak bertemu karena ada virus pandemi ini atau corona, kita insya Allah hari ini mulai belajar Tauhid kelas 12. Bapak selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tetap tekun belajar, istiqomah. Amin Allahumma amin. Pada dasarnya ilmu tauhid ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kitabnya itu baik yang terendah atau yang tertinggi itu sama semuanya keterangannya, yaitu sifat 20. Jadi sifat 20 mulai 1 sampai 20 itu sifat Allah. Semua sama, cuma ada beda-beda keterangan yang lebih luas. Kelas 10, kelas 11 dan 12, kelas 12 lebih luas sedikit keterangan. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, mari Bapak bacakan. Kalian bisa langsung mencatat maknanya di rumah dengan dikte, dengan insya Allah bisa aja dengan bahasa Latin ya. Tidak usah dengan bahasa Arab Melayu kalau yang belum bisa. Tapi kalau yang sudah bisa Arab Melayu, silahkan dengan Arab Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatin wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, ini penuntut ilmu yang dikhitab oleh pengarang kitab, bahwasanya wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Apa yang wajib itu? Yaitu mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 50 akidah. Ayyarifa khamsina akidatan ya. Khamsina akidatan mengenal 50 akidah. Wa kullu akidatin, dan tiap-tiap akidah itu wajib atasnya bahwa mengenal ia, dan tiap-tiap akidah itu wajib atasnya bahwa mengenal ia akan dalil secara jumlah, secara kesimpulan, atau tafsilian, atau secara terperinci. Jadi dalil secara jumlah itu sudah paling minimal, tapi tidak sempurna kalau tidak ada dalil terperinci. Dalil terperinci itu ada Qurannya, ada hadisnya. Tapi kalau dalil secara jumlah, misalnya wujud artinya ada, misalnya tidak ada, nah itu jumlah namanya. Atau secara kesimpulan. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kemudian Bapak teruskan, i'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyati yatawaqqafu ala umuri salasatin, atau umurin salasatin, bedopat boleh, bertanwin boleh ya. Al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu. Nah itu ilm itu maknanya kalau zaman dahulu guru-guru dulu, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu bahwasanya memahami akidah yang 50 terhenti atau
ya tawakuf itu kalau asal maknanya terhenti atau terbagi, bisa juga terbagi atas 5 bagian. Maaf, ala salah satu umurin atas tiga bagian. Nah, jadi terbagi 3. Pertama wajib. Jadi wajib. Jadi ada insya Allah nanti arti wajib. Arti wajib di ilmu tauhid dan di ilmu fikih beda. Kalau di ilmu fikih kan arti wajib bila mengerjakan dapat pahala, meninggalkan berdosa, itu kalau di ilmu fikih. Tapi di ilmu tauhid beda kan. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Lalu apa arti wajib atau definisi wajib di dalam ilmu tauhid? Fal wajibu walladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Ini arti wajib di dalam ilmu tauhid itu ialah tidak tergambar pada akal oleh tidak adanya. Maksudnya akal tidak membenarkan dengan tidak adanya Allah. Itu arti wajib. Kan tauhid ini kan maknanya mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Jadi Allah tuh pasti ada. Akal tidak ada sedikit pun terlintas bahwasanya Allah itu tidak ada. Nah, itu yang namanya la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Nah, jadi Allah itu wajib ada. Insyaallah nanti keterangannya nanti di bawah banyak keterangannya apa arti ada gitu kan. Nah. Kemudian yang kedua, wal mustahilu walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Arti mustahil, yang pertama arti harus, arti wajib. Yang kedua mustahil artinya ialah tidak tergambar pada akal oleh adanya. Artinya akal tidak membenarkan oleh adanya sesuatu itu. Arti mustahil. Ya contoh mustahil itu ya kita ini mustahil ada. Ya karena adanya kita ini kan didahului oleh tidak ada. Itu namanya hudus atau baharu. Kalau Allah Ta'ala kan tidak ada didahului apapun, ada langsung. Tidak berpermulaan, tidak penghabisan. Nanti keterangannya ada di bawah. Kalau kita ada permulaannya. Nah, kita permulaannya ada. Kalau di dalam ilmu yang tinggi, wujuduhu ka'adamihi, adanya kita ini sama dengan tidak ada. Itu namanya baharu. Nah, jadi arti baharu itu adanya sesudah tidak ada. Itu baharu lah. Dapat diingat anak-anakku sekalian. Arti baharu adanya sesudah tidak ada. Contoh kita, asalnya kita tidak ada, lalu diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan oleh ibu kita. Kalau ada, nah, setelah lama sampai lagi aja meninggal dunia, nah itu namanya ada sudah tidak ada, lalu tidak ada. Nanti ada lagi di kehidupan yang kedua, akhirat. Nah, dengan ilmu tauhid ini mudah-mudahan kita selamat. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh dalam surganya. Karena tauhid ini adalah wajib hukumnya. Jadi kemarin sudah dikatakan kita menuntut ilmu itu 3 macam yang wajib, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tauhid fungsinya adalah untuk mengesahkan Allah. Karena kalau kita menyembah Allah, kalau tidak tahu Allahnya apa yang disembah. Yang kedua adalah fikih. Nah, fikih ini perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga adalah pembersihan, pengikhlasan, yaitu tasawuf. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ikhlas, tidak ada pahalanya, nihil di sisi Allah. Nah, 3 macam itu yang wajib. Nah, jadi arti mustahil itu tidak tergambar adanya. Jadi yang ada hanya Allah, kita ini semuanya tidak ada. Kemudian yang ketiga, adalah harus. Apa definisinya?
wal jaizu walladhi yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra kawujudi waladin li Zaidin. Nah, arti harus adalah kalau bahasa kitanya boleh ada, boleh tidak ada, itu aja. Arti harus boleh ada, boleh tidak ada. Atau kalau dalam ilmu tauhid, tarku fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu ada harus memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya harus bagi Allah. Memperbuat tiap-tiap yang mungkin, ya memperbuat kita, Allah menjadikan kita tuh harus tidak ada menyuruh Allah. Tidak ada yang menyuruh Allah. Kalau misalnya ada yang menyuruh Allah, berarti ada yang lebih tinggi dari Allah. Nah, jadi Allah memperbuat kita atau meninggalkan memperbuatnya harus saja bagi Allah, tidak wajib hukumnya. Nah, contoh yang ada yang menyuruh misalnya sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, yang menyuruh untuk kita, siapa yang disuruh? Kita hambanya disuruh Allah sholat 5 waktu. Nah, siapa yang menyuruh? Allah. Berarti kan kita ini ada yang menyuruh, ada yang mengatasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ada yang menyuruh, berarti ada lagi yang di atas Allah. Nah, mustahil hukumnya. Itu arti harus, ya anak-anakku sekalian. Boleh ada, boleh tidak ada. Nah, seperti misalnya di ilmu tauhid ini, seperti adanya anak bagi sejaid, itu harus saja. Karena misal di kitab tuh di nahu kalau jahid yang ada amar, itulah. Nah, itu mungkin lebih pendek namanya jahid ya. Nah, si Jaidun itu kan boleh boleh tanda isimnya boleh boleh tanwin, boleh alif lam, boleh, makanya nyaman az-zaidu. Nah, Zaidun boleh, Jaidan, nah boleh juga. Anak bagi si Zaid, jadi Allah Ta'ala memberi anak bagi Zaid itu harus saja kada wajib. Ada yang bertahun-tahun kawin, puluhan tahun kada diberi oleh anak, itu harus saja. Kadang belum kawin sudah oleh anak. Nah, itu jangan dikerjakan anak-anakku sekalian, kalau boleh gitu lah. Atau maksud bapak ini kan baru kawin setahun sudah oleh anak, nah itu ada juga. Alhamdulillah, itu kan Allah Ta'ala memberinya harus saja bagi Allah. Nah, itu diantaranya secara ringkas dulu yang arti wajib, arti mustahil, dan arti harus. Lanjut, ta'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isruna sifatan wa yastahilu alaihi isruna wa yajuzu bihaqihi ta'ala amrun wahidun. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu atau penuntut ilmu tauhid, bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 20 sifat, dan yang mustahil ada 20 sifat, dan yang harus ada 1. Fahadihi ihda wa arba'una, maka jumlah sifat Allah ada 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi jumlah sifat Allah ada 41. Jadi 20 yang wajib, lawanannya 20 juga, 40. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Zaman dulu bapak belajar lagi kecil, wujud artinya ada, mustahil tiada. Qidam artinya sedia, mustahil berpermulaan. Baqa artinya kekal, mustahil berpenghabisan. Nah, itu zaman dulu ya. Nah, itu nanti. Jadi yang 20 wajib, yang 20 mustahil, 40. Yang 1 ini bang, iya yang ini yang 1. Yang tadi yang 1 adalah mengerjakan atau memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya. Itu yang 1 yang harus bagi Allah. Maka jumlah sifat Allah jadi 41. Lalu tadi akidah kita ada 50.
Mana lagi tambahannya? Nah, ini tambahannya di bawah. Wa yajibu lirrusuli arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu bihaqihim alaihi wassalatu wassalam amrun wahidun fahidil khamsuna wa sayahdi tahfirul kalami inda dzikriha mufassalatan insyaallah ta'ala. Nah, kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang wajib bagi Rasul ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan ilmu, fatonah cerdik. Arti cerdik itu lebih daripada pintar maknanya. Kalau pintar banyak orang pintar, tapi cerdik ini luar biasa. Orang misalnya bertanya langsung bisa menjawab secara spontan tanpa berpikir, itu cerdik. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau cerdik walau ummi, tapi beliau cerdik. Nah, cerdiknya luar biasa karena memang Nabi kita itu didampingi oleh para malaikat. Kadang-kadang malaikat yang mengatakan jawabannya, ini hai Muhammad jawabannya, Nabi langsung bisa menjawab. Cerdik. Jadi Nabi itu, Rasul itu tidak ada bungulnya, cerdik kata dia bungulnya. Nah, kemudian yang mustahil bagi Nabi itu atau para Rasul, bagi Nabi dan para Rasul itu ada 4 juga, ada 4 lawanan yang 4 di atas tadi. Siddiq artinya benar, mustahil berdusta atau kadzib, lawanannya kadzib berdusta. Kemudian amanah lawanannya khianat, tabligh lawanannya kitman atau menyembunyikan ilmu. Kemudian fatonah lawanannya baladah. Fatonah cerdik, baladah sangat bungul, bego, tambuk ya juga lah. Terserah aja. Nabi gak ada sampai itu. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu, yaitu sifatnya itu 4. Nabi dan Rasul yang ada 25 macam nabinya. 25 nabi yang tersebut di dalam Al-Quran. Kalau nabi itu banyak, kada terhitung ribuan, kada terhitung banyak. Tetapi kalau Rasul ada 313, ada 314, ada 319 orang di dalam kitab ini. Ada au itu kan syakrawi maknanya, ragu-ragu yang meriwayatkan. Cuma yang terkena itu 313 Rasul. Cuma yang tersebut dalam Al-Quran cuma 25. Nah, bacakan secara syair lah. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taja Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Julkifli Dauda Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunus Jatariya Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'goya. Nah, itu ada 25. Siapa karena mana Nabi kita? Toha itu ya Nabi kita ya. Toha itu nama Nabi kita. Nama Nabi kita itu banyak banget. Nama Nabi kita banyak. Nah, begitu juga kan sifat 20-nya secara syair aja anak-anakku. Kalau misalnya wujud artinya ada sajadah itu kadang-kadang camuh kalau bahasa Banjar. Tapi kalau bahasa kita secara syair wujud bidambaka mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman Allah wujud. Nah, secara ramai-ramai sekolah akhirnya apa? Ini nanti kita menghafal, tapi menghafalnya secara syair. Jadi sambil ada di dalam ruangan tuh masih berkeirah gitu kan. Dan menghafal satu persatu secara syair insyaallah apa? Sama aja karena menghafal ini hukumnya fardu ain. Baik sifat 20, 25 Rasul dan malaikat 10. Malaikat 10 itu wajib juga. 3 itu
ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atik, Malik, dan Ridwan. Cuma jangan salah aja, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, makacil itu kacil, nah jangan itulah kesalahan. Nah itu anak-anakku sekalian. Jadi sebenarnya berjatuh tauhidnya nyaman, enak sambil bernyanyi. Nah kemudian harus bagi Rasul satu, yaitu al-a'radul basariyah. Harus bagi Rasul itu satu aja, yaitu bersifat seperti manusia yang tidak membawa kepada sifat kekurangan bagi martabat mereka itu yang sangat tinggi. Seperti sakit lepra, sakit majnun. Tahu nggak sakit majnun? Sakit majnun sakit ayam. Itu kalau bahasa kampungnya gila babi ya, itu kan. Kadang-kadang kecebur di air, lemas, itu kan sakit ayam ya. Ya itu kan. Nah, itu tidak ada, Nabi itu tidak ada, atau karena santet tidak ada, itu dilindungi para Rasul. Penyakit basar, penyakit kudis, semuanya itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan Nabi apa? Yang bapaknya kita itu Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah itu kan karena apa namanya, beliau diuji, itu kan sebagai apa namanya ujian, makin bertambah martabat beliau, karena itu kan iri dari iblis, setan yang iri kepada Nabi Ayub yang banyak punya anak, istri dan sugih, iri. Nah, disebarnya virus corona. Ada juga tuh virusnya bagi sini karena sama berkorengan itu kan, ujian. Tapi bagi beliau tidak ada apanya, malah menambah martabat. Nah, selagi akan kami sebutkan oleh pengarang kitab satu persatu secara terperinci keterangannya, insya Allah. Jadi Bapak insya Allah secara terperinci nanti, mudah-mudahan sebelum terperincinya nanti kita bisa turun ke sekolahan. Nah ini hanya mukadimah aja, sekitar 10 menit lebih, sudah 10 menit lah. Nah, jadi ini aja yang Bapak sampaikan dulu kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan corona hilang, kita bertemu di sekolahan kepada murid-muridku kelas 12 ini. Bapak tidak tahu nanti kelas 12 yang mana, mungkin ketiganya, kalau tahun itu ketiganya. Saya tahu apa namanya, terserah penyusun aja nanti. Kira-kira itu ya anak-anakku sekalian. Insya Allah mudah-mudahan corona hilang, kita turun aktif di sekolahan, bertemu dengan guru-guru kita, karena sudah lama banget. Jadi tahun ini sekolahan kita yang naik kelasnya tanpa ujian, yang lulusnya tanpa ujian, ujiannya cuma di rumah. Enak banget tahun ini kan. Yang enak apa namanya, cuma yang sakitnya itu orang tuanya yang melajari di rumah. Yang tidak ada di sehat ya gitu. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan corona hilang, dan kita semuanya sehat badan, panjang umur, dan kalian bisa turun aktivitas sholat. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.